Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Noverly Bisto Batubara dengan NIM F1G12306. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa judul praktikum kimia dasar yang telah kami gunakan. Yang pertama, percobaan pertama itu pengenalan alat-alat laboratorium, yang dimana tujuannya itu mengetahui nama alat yang umum dipakai dalam laboratorium dan mengetahui kegunaan alat-alat tersebut. Yang dimana dari tujuan itu kami sudah mengetahui nama-nama alat laboratorium tersebut, yaitu yang sering kami pakai: tabung volumetri, gelas ukur, pipet tetes, sudi, desikator, sentrifugasi, dan masih banyak lagi yang telah kami gunakan di dalam laboratorium. Yang kedua, mengetahui kegunaan alat tersebut. Nah, di situ kami sudah mengetahui fungsi-fungsi jenis setiap alat-alat bahan tersebut, yang dimana salah satunya itu seperti gelas ukur, itu mengukur larutan yang ada di dalam gelas tersebut. Yang kedua, termometer, yaitu mengukur suhu. Yang ketiga itu sudip, untuk mengaduk campuran, dan masih banyak lagi yang sudah kami lakukan atau sudah kami cobakan di dalam kegunaan alat-alat tersebut. Nah, untuk percobaan kedua yaitu konsentrasi dan pengenceran larutan kimia, yang dimana tujuannya itu mampu menimbang zat kimia dengan benar, yang dimana apabila kita menimbang sesuatu zat itu dengan benar, maka kita akan mendapatkan hasil yang maksimal, dan apabila tidak, kita tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal. Yang kedua, membuat larutan dengan berbagai konsentrasi, yang dimana proses itu merujuk pada proses menciptakan larutan dengan jumlah yang sudut atau jumlah solut yang berbeda dalam pelarut yang sama. Yang ketiga itu, tujuan dari tersebut adalah mahasiswa menguasai perhitungan yang melandasi teori pengenceran, yang dimana kita sebagai mahasiswa kita harus mengetahui setiap perhitungan yang melandasi dari setiap teori pengenceran tersebut. Terus untuk percobaan keempat yaitu mahasiswa terampil dalam pengenceran zat, yaitu dimana kita mampu memiliki kemampuan untuk membuat larutan dengan konsentrasi yang diinginkan melalui proses dari pengenceran tersebut. Nah, untuk hasil percobaan itu kita dapat mengetahui setiap bahan yang kita lakukan, yang mana kita dapat mengetahui konsentrasi dan larutan dari bahan tersebut. Bahannya itu yaitu MgSO4, NaOH, glukosa, dan NaCl. Nah, untuk percobaan ketiga yaitu adalah titrasi asam basa volumetri, yang dimana tujuannya itu untuk mempelajari dan menerapkan teknik titrasi untuk menganalisis contoh yang terkandung dalam asam. Nah, maksud dari tujuan tersebut adalah kita mengetahui dan menganalisis secara tepat apakah larutan tersebut bersifat konsentrasi asam basa, konsentrasi asam, atau konsentrasi asam basa dalam suatu sampel. Dan tujuan kedua itu menstandarisasi larutan penetrasi, yang dimana proses itu merujuk pada proses mengukur dengan cermat konsentrasi larutan yang digunakan sebagai larutan penetrasi atau larutan titran. Nah, dan untuk hasil percobaan yang sudah kami lakukan dalam judul titrasi asam basa, yang dimana untuk volume NaOH dan HCl, volumenya itu 27,2, 26,7, dan 27,1. Dan untuk warnanya itu kita mendapatkan hasil warna ungu. Dan untuk percobaan atau hasil yang kedua yaitu volume NaOH dan asam buka, yang dimana volumenya 77,2, 71,2, dan 75,5 ml atau mililiter, dan didapatkan hasilnya warna ungu. Nah, dan untuk percobaan keempat kita mengambil judul kalorimeter, yang dimana tujuan percobaan yang pertama kita menentukan tetapan kalorimeter sebagai dasar percobaan yang lain. Nah, pada tujuan ini kita sangat harus diperlukan untuk mengukur kalori yang diserap atau dilepaskan oleh kalorimeter itu sendiri selama suatu reaksi atau proses itu terjadi. Tujuan percobaan yang kedua menentukan konsentrasi larutan berdasarkan kalorimeternya, yang dimana pada proses itu kita melibatkan pengukuran dan perubahan suhu yang terjadi selama suatu reaksi kimia atau proses fisika yang melibatkan larutan tersebut. Nah, dan untuk hasil percobaan yang kami lakukan itu
Untuk detik ke 0 sampai 300 untuk air dingin, untuk titik didihnya sekitar 26 sampai 27, dan untuk air panasnya sekitar itu tidak konstan, dari titiknya 43 sampai 39. Dan untuk selama pencampuran dari air dingin dan air panas, kita mendapatkan suhu sekitar 35, 36, 37, dan balik lagi ke 36. Itu tidak konstan. Baiklah, untuk percobaan kelima yaitu ada percobaan analisa katiun golongan 1, yang dimana tujuan percobaan itu kita harus menentukan adanya katiun golongan 1 pada sampel dengan melakukan uji spesifik. Tujuan percobaan kedua, kita harus mempelajari reaksi-reaksi spesifik pada katiun golongan 1. Dan percobaan ketiganya itu mampu menuliskan persamaan reaksi yang terjadi. Dan untuk percobaan keempat, mampu mengetahui atau mampu menjelaskan perubahan-perubahan yang terjadi dalam setiap reaksi identifikasi itu. Dan untuk hasil yang selama kami lakukan pada judul ini yaitu yang pertama, kita siapkan 6 basis dengan 10 tetes atau 1:1, yaitu kita harus campurkan AgNO3 dan mendapatkan HCl, dan kemudian ditambahkan lagi NH4. Setelah terjadi pencampuran, untuk kita mendapatkan hasilnya, yaitu terjadi endapan berwarna putih susu, dan juga pada bagian atasnya terdapat endapan dan larutannya itu ke bawah menjadi lebih bening. Dan untuk hasil reaksinya itu AgNO3 ditambah HCl ditambah NH4 menghasilkan AgCl tambah HNO3 ditambah NaO4 menghasilkan NaO3 2Cl tambah H2O. Dan untuk angka kedua, mencampurkan AgNO3 ke dalam NH4OH lalu diporoskan. Untuk reaksinya, AgNO3 ditambah NH4OH mereaksikan HgHNOO ditambah HN3. Dan untuk hasil yang terjadi pada saat pencampuran, tidak ada reaksi, bawahnya saja berwarna putih bening. Ketika dipanaskan, ada seembun-embunnya dan berwarna abu-abu kehijauan dan terdapat endapan. Dan untuk mencampurkan AgNO3 itu langkah ketiga, yaitu mencampurkan AgNO3 ditambahkan Kl. Nah, untuk hasilnya itu saat pencampuran terjadilah perubahan warna dari warna hijau ke kuningan. Dan untuk perlakuan keempat, yaitu kita mencampurkan AgNO3 ditambahkan dengan KBr. Nah, saat percampuran terjadi, endapan tersebut warna hijau dan airnya pun berwarna putih keruh. Dan untuk percobaan kelima, kita itu mencampurkan AgNO3 ditambahkan dengan HCl. Nah, saat hasilnya itu pada saat pencampuran terjadilah endapan bulat-bulat dan berwarna putih, dan cairan berwarna putih itu bersifat keruh. Nah, untuk percobaan ke-6, kita mencampurkan AgNO3 dan lalu ditambahkan K2CR4, yang dimana hasilnya itu terjadi sisa endapan dan berwarna merah. Saat campuran terjadi, perubahan warna merah pekat pada cairannya. Nah, untuk percobaan ke-7 itu campurkan PbN3 lalu tambahkan HCl lalu dipanaskan. Nah, pada saat dipanaskan itu terjadilah endapan berwarna putih dan warna cairnya berwarna putih, lalu endapannya hijau. Nah, pada proses ke-8 itu kita mencampurkan PnO3 ke dalam K2CR4 dan ditambahkan lagi dengan KCl. Nah, pada saat proses itu terjadilah hasil yang dimana pada saat pencampuran itu berubah warna menjadi warna kuning pekat, dan saat pencampuran baru ada warna endapan-endapannya kuning dan
oranye itu berwarna cairannya. Dan untuk percobaan selanjutnya kita tuh mencampurkan PNO3 ke dalam H2SO4. Nah, pada saat pencampuran itu kita mendapatkan warna keruh atau warnanya keruh dan endapannya itu berwarna padat, warna putih susu. Nah, untuk percobaan selanjutnya kita mencampurkan PNO3 lalu dimasukkan ke dalam KCl. Nah, pada saat hasilnya tersebut ketika dicampurkan terjadi warnanya kuning dan endapannya itu berwarna kuning-kuning pekat. Mungkin itu saja yang hasil percobaan yang ada di dalam analisa katian golongan 1. Dan untuk judul terakhir itu kita menggunakan judul analisa anion, yaitu pada judul ke-6. Dan tujuan percobaannya itu mahasiswa itu dapat mengetahui adanya anion yang terkandung di dalam sampel. Dan tujuan kedua, mahasiswa dapat membuktikan jenis anion apa saja yang terdapat di dalam suatu sampel. Nah, dan untuk hasil percobaannya itu pada yang pertama kita jenis anion ICl min, dan untuk hasil reaksinya itu 2 NaCl tambah H2SO4 menghasilkan Na2SO4 ditambah 2 HCl. Dan untuk hasil pengamatan yang terjadi itu terbentuknya gas berwarna putih susu. Nah, untuk reaksi yang kedua yaitu kita mendapatkan hasil 2 NaCl tambah AgO3 menghasilkan reaksi AgCl tambah NaNO3. Nah, dan untuk hasil pengamatan itu terbentuknya endapan AgCl berwarna putih tepung. Nah, dan untuk reaksi yang ketiga kita itu mendapatkan AgCl tambah 2NH4OH menghasilkan AgNA3 2Cl ditambah 2H2O. Nah, dan untuk hasil pengamatannya itu kita mendapatkan hasil endapan menjadi larut dan cairan bening. Nah, untuk reaksi keempat yaitu 2CHCl3 tambah 2KMNO4 ditambah 3H2SO4 menghasilkan 3Cl2 tambah 2MnSO4 tambah 32SO4 tambah 2Cl2 ditambah 4H2O. Nah, untuk hasil pengamatan itu kita dapat mengambil terbentuknya 2 lapisan cairan, yang dimana cairan tersebut lapisan ungu di atas dan lapisan bawah ungu muda. Nah, untuk lapisan menjadi warna ungu itu dan lapisan bawah terdapat warna coklat muda setelah ditambahkan H2SO4 dan berbentuklah gelembung-gelembung. Nah, untuk jenis anion yang kedua itu kita menggunakan Br. Dan untuk hasil reaksinya kita dapat mengambil 2 KBr tambah H2SO4 menghasilkan K2SO4 tambah 2 HBr. Nah, untuk hasil pengamatan itu larutan berwarna putih dan kuning setelah dihobringkan menjadi warna putih kekuningan. Nah, untuk hasil reaksi kedua ditambah yaitu KBr tambah HNO3 menghasilkan KNO3 tambah HBr. Nah, untuk hasil pengamatan itu terbentuknya larutan berwarna putih berwarna kuning muda. Untuk hasil reaksi ketiga kita mendapatkan HNO3 ditambah NH4OH dan menghasilkan KOH ditambah NH4NO3. Nah, setelah itu kita mendapatkan hasil pengamatannya yaitu setelah pencampuran NH4OH kita dapatkan warna kuning pekat dan agak sedikit bergas. Nah, untuk jenis anion yang ketiga kita menggunakan I, yang mana untuk hasil reaksinya kita mendapatkan hasil Ki tambah H2SO4 menghasilkan KSO4 tambah 2Hi. Nah, untuk hasil pengamatan itu terbentuknya reaksi sampel berwarna coklat kehitaman dan agak sedikit bergas dan agak terbentuknya endapan padat hitam dan berbau menyengat dan berbau atau berwarna coklat hitam. Itu terdapat pada cairannya. Dan terbentuknya larutan coklat atau larutan yang larut. Lalu setelah ditambahkan asam sulfat dan terbentuk larutan bergelembung coklat kemerahan atau oranye. Nah, untuk jenis anion yang seterusnya itu SO2- yang dimana untuk hasil reaksinya kita mendapatkan Na2SO3 ditambah S dan menghasilkan Na2Se2
O3. Dan untuk hasil pengamatan itu terbentuklah larutan kuning dan endapan atau gumpalan berwarna kuning. Dan untuk hasil reaksinya yang seterusnya I2 tambah 2 Na2SO3 menghasilkan Na2SO2O6 tambah 2 NaI. Nah, untuk hasil pengamatan itu kita mendapatkan larutan berwarna merah putih keorenan. Nah, untuk jenis yang seterusnya kita menggunakan SO4 2-. Nah, untuk hasil reaksinya itu kita menggunakan BaNO3 ditambah Na2SO4- menghasilkan BaSO4 ditambah 2 NaNO3. Nah, untuk hasil pengamatan itu terbentuknya gas berwarna putih tepung dan endapan putih susu yang halus. Nah, untuk jenis yang seterusnya kita menggunakan CrO42. Nah, untuk hasil reaksinya itu kita menggunakan K2CrO4 ditambah H2SO4 menghasilkan K2SO4 ditambah 2H2O. Nah, untuk hasil pengamatan itu kita terjadi pemanasan menggunakan spiritus dan larutan tersebut berwarna hijau kehitaman dan suhunya panas. Kenapa suhunya panas? Karena kita melakukan pemanasan menggunakan alat spiritus. Nah, untuk hasil reaksinya lagi kita mendapatkan K2CrO4 ditambah BaNO3 menghasilkan BaCrO4 tambah KNO3. Nah, untuk hasil pengamatan itu terbentuknya endapan halus serta larutan kental kuning susu. Dan untuk larutan atau reaksi seterusnya kita mendapatkan hasil K2CrO4 ditambah PbCH3COO menghasilkan PbCO3 atau 4 ditambah 2KCH3COO. Nah, untuk hasil pengamatan itu kita menggunakan larutan kental berwarna kuning dan mendapat kuning cerah. Oke, mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan mengenai judul praktikum yang telah saya sampaikan. Mungkin tidak sebagus dengan apa yang kalian lihat, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan atau yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kekurangan dan perkataan saya yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.